Video kali ini akan membahas tentang kronik perjuangan Sisingamangaraja ke-13 yang merupakan raja di negeri Toba, Sumatera Utara, yang berjuang dalam perang melawan penjajah Belanda. Langsung saja ke videonya. Tahun 1845, Sisingamangaraja ke-13 dilahirkan di Bakara Humbang Hasudatan Tapanuli, Sumatera Utara pada 18 Februari 1845. Ia memiliki nama kecil yaitu Patuan Bosar. Tahun 1873. Sejak tahun 1824 terdapat perjanjian antara Belanda dan Inggris yaitu pengembalian kekuasaan Sumatera dari Inggris ke Belanda. Nah, pada tahun 1873, Belanda melakukan rencana invasi militer ke Aceh. Raja-raja Huta Kristen menerima masuknya Belanda ke wilayah Sumatera. Namun, Sisingamangaraja ke-13 yang memiliki hubungan baik dan persahabatan dengan Kesultanan Aceh Darussalam, ia sangat menolak. Ketika itu, Sisingamangaraja ke-13 belum menjadi Raja Negeri Toba, namun ia menentang rencana tersebut dan menyatakan perang. Tahun 1876, ayahnya meninggal karena penyakit kolera. Kemudian Sisingamangaraja 13 naik tahta sebagai Raja Negeri Toba. Negeri Toba kala itu masih menjadi wilayah taklukan Kerajaan Pagaruyung di Sumatera Barat. Pusat pemerintahan Negeri Toba di bawah pimpinan Sisingamangaraja ke-13 terletak di Bakara. Tahun 1877, para misionaris Kristen di Silindung dan Bahal Batu meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Belanda dari ancaman pengusiran oleh Sisingamangaraja 13. Para misionaris diusir akibat menerima masuknya Belanda dan tidak melakukan perlawanan kepada Belanda. Belanda pun mau membantu para misionaris tersebut. Kemudian, pemerintah Belanda sepakat untuk tidak hanya menyerang markas Sisingamangaraja ke-13 di Bakara, tetapi sekaligus menaklukkan seluruh negeri Toba. Tahun 1878, pada 6 Februari 1878, Belanda mulai masuk ke wilayah kekuasaan Sisingamangaraja 13 dengan mengirimkan pasukannya untuk membantu kaum misionaris. Juga, mereka mendirikan benteng pertahanan di wilayah tersebut. Sebagai Raja Negeri Toba, Sisingamangaraja 13 tidak bisa menerima hal tersebut. Kemudian, mengeluarkan maklumat perang pada tanggal 16 Februari 1878 dan melakukan penyerangan ke pos-pos Belanda di Bahal Batu. Pasukan Belanda yang berjumlah ratusan orang masuk dan menyerang wilayah Bakara dimulai pada 1 Mei 1878. Dan 2 hari kemudian yaitu pada tanggal 3 Mei 1878, pusat pemerintahan Negeri Toba itu bisa diduduki oleh Belanda. Sisingamangaraja ke-13 beserta pengikutnya berhasil meloloskan diri dan menetapkan strategi gerilya. Sementara raja-raja yang tertinggal di daerah harus bersumpah setia dan wilayah tersebut dinyatakan dalam kekuasaan Hindia Belanda. Setelah menaklukkan Bakara, Belanda juga berhasil menduduki beberapa wilayah negeri Toba, termasuk Butar, Lobu Siregar, Nagasaribu, Hutang Ginjang, dan Gurgur. Tahun 1883 sampai 1884. Meskipun dalam kondisi yang semakin terdesak, Sisingamangaraja 13 pantang menyerah dan terus melakukan perlawanan. Pada tahun 1883, Sisingamangaraja ke-13 melakukan konsolidasi dengan pasukannya dan mendapatkan bantuan pasukan dari Kesultanan Aceh Darussalam. Bersama pasukan Aceh menyerang pos-pos Belanda di antaranya yaitu Uluan dan Belige pada tahun Mei 1883 serta Tangga Batu pada tahun 1884.
Tahun 1907, tahun pantang menyerah dalam peperangan mengusir Belanda dari Tanah Toba, Sisingamangaraja ke-13 akhirnya wafat pada 17 Juni 1907. Gugur dalam pertempuran melawan Belanda di kaki Bukit Laisil Bulbulen, tepatnya di desa Sionom Hudon, yang sekarang terletak di perbatasan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Dairi. Dada Sisingamangaraja 13 tertembus peluru oleh pasukan dalam pertempuran itu dari tembakan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kapten Hans Christoffel. Gugur pula dua putranya, yaitu Patuan Nagari dan Patuan Agi, serta seorang putrinya yang bernama Lopian. Keluarga lainnya yang masih tersisa ditawan oleh Belanda di Taru Utung. Jenazah Sisingamangaraja ke-13 diarak dan dipertontonkan kepada masyarakat Toba sebelum akhirnya dimakamkan Belanda secara militer pada 22 Juni 1907 di Silindung. Tahun 1953, pada 14 Juni 1953, makam Sisingamangaraja 13 dipindahkan ke Makam Pahlawan Nasional di Soposurung, Balige. Makam tersebut dibangun oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Tahun 1961, Sisingamangaraja 13 digelari sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional dengan SK Pemerintah Republik Indonesia nomor 590 tanggal 19 November 1961. Namanya digunakan sebagai nama jalan di beberapa wilayah di Indonesia, serta potret dirinya terdapat di uang kertas Rp1.000 emisi tahun 1987. Sekian kronik perjalanan Sisingamangaraja ke-13. Semoga keteladanan serta semangat juang menghargai toleransi dapat kita lanjutkan.